YouTube Benedictus Hestus Cipto Handoyo. Silahkan saudara-saudara kalau menganggap channel YouTube ini menarik dan bermanfaat, saudara-saudara dipersilahkan untuk subscribe, like, dan share. Tapi kalau tidak bermanfaat, silahkan untuk dinikmati saja tanpa harus subscribe, like, maupun share. Itu semua tergantung dari saudara-saudara semua. Baiklah, salam jumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing, saya akan menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan memahami lembaga perwakilan dan pelaksanaannya di Indonesia. Jadi, penting lembaga perwakilan ini dikemukakan karena bagaimanapun juga dalam prinsip demokrasi memang harus ada keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan negara, baik itu di dalam konteks pengisian struktur atau kelembagaan negara maupun dalam konteks pengambilan keputusan-keputusan politik dalam rangka untuk melaksanakan tujuan atau mengimplementasikan berbagai macam program dan tujuan negara yang hendak dicapai. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam pemahaman secara lebih luas lagi, maka saya akan mencoba untuk sharing berkaitan dengan yang satu ini. Iya, saudara-saudara, untuk memahami lembaga perwakilan, maka yang terpenting tidak lain adalah kita coba untuk mendalami terlebih dahulu prinsip demokrasi dan keberadaan lembaga perwakilan rakyat. Saudara-saudara dan teman-teman semua tentu sudah memahami, sudah mengetahui, sudah merasakan, sudah mengalami bagaimana kehidupan demokrasi dan pengertian demokrasi itu sendiri. Ya, negara ini sudah masuk di dalam konteks negara demokrasi terbesar di dunia setelah reformasi tahun 1998. Jadi sejak kelahirannya, sejak keberadaannya di tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, kehidupan demokrasi di negara ini mengalami pasang surut. Yang pertama, ketika kita merdeka, sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa tuntutan untuk menciptakan atau melaksanakan paham demokrasi itu sampai-sampai dilakukan perubahan konstitusi tanpa mengubah Undang-Undang Dasar. Dengan keluarnya maklumat nomor X tahun 1945 dan maklumat pemerintah, ya kan, maklumat pemerintah yang sudah kita bahas, maklumat pemerintah tahun 1945 juga yang sudah pernah kita bahas di dalam sejarah ketatanegaraan. Perubahan itu sebetulnya kan dipergunakan untuk melaksanakan demokratisasi pemerintahan. Sebab apa? Sebab kalau saudara-saudara melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 setelah ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, itu kalau kita lihat di dalam sistematikanya, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat eksekutif heavy, sangat suprema atau eksekutif supreme. Mengapa? Kekuasaan presiden begitu besar. Ya, kekuasaan presiden begitu besar. Dalam aturan peralihan juga dikatakan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sejarah ketatanegaraan. Dikatakan bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, kekuasaannya
dilaksanakan oleh presiden, dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite. Artinya, presiden memegang kedaulatan rakyat. Presiden memegang lembaga perwakilan. Presiden memegang kekuasaan di bidang kepenasehatan. Itu dipegang semua. Dan ini bagi para founding fathers, khususnya Muhammad Hatta, ini sangat membahayakan bagi rencana, bagi tujuan untuk memperoleh pengakuan dunia internasional. Karena apa? Karena konstitusinya itu berlanggam otoriter. Dan oleh sebab itulah dilakukan perubahan. Tanpa mengubah Undang-Undang Dasar, dengan menempatkan Komite Nasional Indonesia Pusat itu juga memiliki kekuasaan legislatif dan ikut merumuskan garis-garis besar haluan negara. Nah, jadi Komite Nasional Indonesia Pusat ditempatkan sebagai lembaga perwakilan yang pada waktu itu memang tidak memenuhi syarat sebagai lembaga perwakilan karena hampir semuanya anggota Komite Nasional Indonesia Pusat itu kan karena penunjukan gitu ya, bukan karena pemilihan. Nah, ini ada di dalam maklumat nomor X. Kemudian dalam maklumat pemerintah juga dijelaskan bahwa kabinet kabinet itu bertanggung jawab kepada KNIP, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, ada perubahan sistem ketatanegaraan, ada sistem pemerintahan yang menurut Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sistem presidensial, tetapi berubah menjadi sistem parlementer. Karena apa? Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini adalah KNIP. Nah, inilah pola pertama ketika demokrasi diterapkan. Jadi kedua maklumat itu merupakan langkah penerapan dari prinsip demokrasi yang pada waktu itu memang menjadi primadona bagi penyelenggaraan negara. Mengapa? Karena Perang Dunia Kedua yang terjadi dan mengakibatkan hancurnya peradaban kehidupan kemanusiaan itu disebabkan oleh para pemimpin yang non-demokratis. Dengan demikian, saudara-saudara, setelah itu kita bisa melihat perkembangan pasang surut demokrasi di Indonesia dan puncaknya ketika kita mempergunakan Undang-Undang Dasar 45 dan negeri ini dikuasai atau dikuasai oleh rezim Orde Baru, maka demokrasi menjadi suatu hal yang sering kita dengar, tetapi tidak dilaksanakan di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Karena apa? Karena sistem penyelenggaraan pemerintahan kita sangat otoriter, otoritarian, sentralistik, otoritarian dan sentralistik. Nah, dengan demikian maka sebetulnya saudara-saudara, demokrasi memang menjadi sudah kita kenal. Tapi bagaimana sebetulnya prinsip demokrasi itu? Sebetulnya kita akan coba update ulang pemahaman kita. Kita akan mengetahui prinsip demokrasi tidak lain adalah pengertian dasar dan sepeluk-beluk demokrasi. Itu yang pertama, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani. Demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, demos kratein atau demos kratos yang kemudian menjadi demokrasi memiliki arti suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya kan? Sistem ini memang agak utopis, gitu ya, agak seperti mimpi. Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaannya yang paling mendasar itu kan, mungkinkah sistem semacam ini diberlakukan di dalam sistem pemerintahan? Karena apa? Mungkinkah golongan yang lebih besar, rakyat, itu memimpin golongan yang lebih kecil?
Pertanyaan, kalau seluruh rakyat itu memimpin, ya kan? Kalau seluruh rakyat itu melakukan pemerintahan, pertanyaannya, yang diperintah siapa? Ya kan? Yang diperintah siapa? Nah, oleh sebab itulah di dalam hukum tata negara, di dalam ilmu negara, saudara-saudara, saudara-saudara pernah mendengar ada teori Polybios, ya kan? Siklus teori Polybios, yang intinya mengatakan bahwa sistem pemerintahan negara itu merupakan sebuah siklus, sebuah perputaran, ya kan? Sebuah perputaran. Ya, menurut Polybios dan termasuk Aristoteles, sistem pemerintahan yang paling baik itu tidak lain adalah monarki, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada pola-pola hak waris. Pola-pola hak waris, pola-pola keturunan, kan begitu. Namun, sistem ini tidak menjamin bahwa raja atau kaisar itu memiliki keturunan yang sama dan yang memiliki sifat yang sama dalam pemerintahan. Bisa saja seorang raja itu bijaksana, arif bijaksana, seperti dalam cerita-cerita di kitab suci, yaitu seperti Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman yang menjadi raja, Solomo gitu ya. Raja-raja yang memiliki kebijakan dan luar biasa gitu ya. Namun belum tentu dia memiliki keturunan yang seperti itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama dan karena sifat kekuasaan itu selalu disalahgunakan, selalu korup, maka lama-lama monarki ini akan berubah menjadi tirani. Ketika menjadi tirani, maka orang-orang bisa saja, orang-orang sekelompok yang berada di lingkaran kekuasaan raja ini melakukan perlawanan karena rajanya tiran. Maka mereka melawan dan ketika raja yang tirani ini, sistem tirani ini bisa ditumbangkan, muncullah sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa orang pemikir yang kemudian disebut aristokrasi. Nah, aristokrasi ini juga sama aja, bisa saja menjadi sebuah sistem pemerintahan yang totaliter karena para aristokrat ini kemudian memiliki kesewenang-wenangan. Maka dengan terjadinya kesewenang-wenangan aristokrasi ini, maka muncul model yang disebut sistem pemerintahan yang negatif dari aristokrasi itu tidak lain adalah oligarkis. Nah, ketika oligarkis ini kemudian terus berkembang, sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan dilakukan oleh sekelompok orang, maka rakyatlah yang kemudian melakukan perlawanan. Ya, ketika rakyat melakukan perlawanan dan berhasil menumbangkan sistem pemerintahan yang oligarkis ini, muncullah demokrasi. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun saudara-saudara, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ini, jika tanpa ditata dengan baik, akan memunculkan anarki. Dan ketika terjadi anarki itulah dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dipercaya oleh berbagai macam kelompok rakyat itu dan kemudian memimpin, akhirnya menjadi monarki karena dipimpin oleh satu orang dan dianggap orang ini memiliki kekuatan karisma yang luar biasa untuk mempersatukan chaos, kesemrawutan anarki itu. Inilah sistem demokrasi yang merupakan model dari teori Polybios.
Ya, teori Polybius. Teori Polybius ini belum tentu dilaksanakan. Ini hanya sekedar teori dan itu terjadi. Itu merupakan sebuah gambaran sistematik yang dikemukakan oleh Polybius. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa sistem pemerintahan atau yang disebut dengan demokrasi itu memang sebuah sistem pemerintahan yang ideal. Karena ideal, maka bersifat utopis. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, demokrasi dipergunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun di dunia yang kontemporer ini, ketika nasionalisme menjadi dasar bagi demokrasi politik, maka pemerintah politik yang demokratis menjadi instrumen kemajuan sosial. Akhirnya, demokrasi tidak hanya sebagai sebuah bentuk tujuan, tetapi menjadi sebuah proses untuk kemajuan atau instrumen kemajuan sosial melalui pola-pola yang demokrasi itu. Kemudian berikutnya, jika ditelusuri saudara-saudara secara lebih mendalam, maka istilah demokrasi itu dapat diterapkan dalam dimensi-dimensi yang berkaitan dengan instrumen pemerintahan, ya kan? Mekanisme pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah demokrasi ekonomi. Kita akan coba lihat satu persatu bagaimana instrumen pemerintahan, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, dan bagaimana demokrasi ekonomi. Untuk itu, tunggu yang satu ini. Kita akan coba lihat demokrasi dalam pemahaman sebagai instrumen pemerintahan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, tadi sudah saya sampaikan beberapa hal di awal pendahuluan tadi, khususnya terkait dengan bagaimana sejarah ketatanegaraan Indonesia mengarahkan sistem pemerintahannya itu ke arah yang demokratis karena tuntutan keinginan untuk memperoleh pengakuan dunia internasional setelah merdeka, gitu, dan kemudian mengalami pasang surut sampai di sebuah periode 98 tentang reformasi bagi kaum milenial, anak muda milenial, tentunya reformasi ini juga belum terlalu, bahkan tidak dikenal gitu ya, khususnya yang kelahiran tahun 98 gitu ya, 97 gitu ya, itu tidak terlalu mengenal bagaimana itu proses bisa berlangsung. Maka kita bisa melihat, kita coba akan lihat bagaimana demokrasi sebagai sebuah pola penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita lihat prinsip demokrasi sebagai instrumen pemerintahan. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara sudah dipraktekkan sejak zaman Yunani kuno melalui konsep polis atau negara kota pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi melalui demokrasi langsung, direct demokrasi. Nah, mengapa Yunani memiliki budaya berdemokrasi semacam ini? Nah, karena begini, kultur masyarakat Yunani itu adalah masyarakat yang suka berkumpul, suka berembuk, suka berdiskusi, ya. Dan itu di mana-mana, di sembarang tempat. Dan berdiskusinya itu rata-rata yang dibahas itu terkait dengan soal-soal yang berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan kehidupan negara. Pendek kata,
orang Yunani kuno itu adalah orang yang suka kepo. Kepo dalam konteks sistem pemerintahan. Itu yang pertama. Nah, orang Yunani juga pemikir rata-rata. Selalu memikirkan masa depan itu kayak apa. Yang ideal itu kayak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Yunani pada waktu itu sering terjadi pergantian kepemimpinan. Ya kan? Pergantian kepemimpinan. Dan pergantian kepemimpinan ini disebabkan karena apa? Karena dialog-dialog yang terjadi di dalam konteks kemasyarakatan. Maka saudara-saudara bisa melihat bagaimana filsuf-filsuf itu muncul di zaman Yunani kuno. Orang berpikir, orang seperti misalnya siapa itu? Sokrates, filsuf yang besar. Sokrates itu filsuf ya, yang dia dinobatkan sebagai filsuf karena apa? Karena dia ini selalu bertanya. Selalu bertanya. Setiap orang yang dijumpai sedang dialog gitu ngobrol itu dia selalu bertanya. Misalnya tanya tentang keadilan. Keadilan itu apa sih? Kalau dia dijawab keadilan itu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang sama. Terus ukuran sama itu apa? Ya kan? Dia itu tanya sampai orang yang ditanya itu nggak bisa menjawab. Ya, orang yang ditanya itu nggak bisa menjawab. Maka filsafat dari Sokrates itu sering disebut sebagai ironi Sokrates. Nah, ya kan? Kemudian dilanjutkan, ironi Sokrates ini dilanjutkan oleh Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Plato, dan seterusnya. Artinya apa? Orang Yunani memang suka kepo. Ya kan? Nah, suka kepo. Kalau saudara-saudara ingin, jadi mengapa Yunani memiliki budaya berdemokrasi? Karena kultur masyarakatnya seperti itu. Kultur masyarakatnya selalu ingin membahas berbagai macam persoalan kemasyarakatan, persoalan negara, persoalan pergantian kepemimpinan, ya kan? Dan saudara-saudara bisa membaca bukunya Demokrasi Barat, karya Deliar Nur. Silahkan Anda baca itu, sejarah Yunani itu seperti itu. Dengan demikian, konsepnya polis, negara kota. Ya, negara kota. Namun, kita harus bisa melihat bahwa demokrasi yang terjadi di polis itu memang masih terbatas pada yang pertama itu adalah penduduk asli, dilaksanakan oleh penduduk asli, kaum pendatang tidak diperkenankan, ya kan? Kemudian sudah dewasa, kemudian yang ketiga kaum perempuan dan budak itu tidak ikut terlibat di dalam proses pemikiran pemeriksaan demokrasi semacam ini. Memang masih ada semacam diskriminasi, ya kan? Tetapi paling tidak benih-benih demokrasi yang ada di polis itu, negara kota itu sudah dilaksanakan di zaman Yunani kuno, kemudian dilanjutkan di zaman Romawi, dan kemudian di zaman abad ke-8 atau abad pertengahan, demokrasi itu kemudian hilang, ya kan, dari konteks pemikiran abad pertengahan. Karena apa? Karena kembali mengalami perubahan. Kenapa abad pertengahan dianggap sebagai abad ke-8? Karena orang pada abad pertengahan itu tidak diberikan kebebasan untuk berpikir. Karena apa? Karena munculnya sebuah paradigma agama baru yang pada waktu itu, ya kan, yang memiliki kekuasaan yang cukup besar. Ya, kalau saya mau jujur itu adalah konsep berpikir kedaulatan Tuhan, ya kan? Karena munculnya agama baru, agama Katolik, ya kan? Agama Nasrani, gitu ya, yang mempunyai jenjang kepemimpinan hierarkis
yang sangat kuat. Dari paus, uskup, sampai hierarki gereja yang ada di bawahnya, dan itu sangat berpengaruh dan mempunyai pengaruh besar pada penyelenggaraan pemerintahan yang pada waktu itu adalah monarki, sehingga hal ini kemudian menghambat jalannya demokrasi. Gitu ya. Nah, pernah itu terjadi, dan kemudian setelah itu ada abad pencerahan gitu ya, Aufklärung, ya kan? Abad pencerahan kembali berubah, atau Renaissance kembali berubah. Proses-proses demokrasi, berpikir demokratis itu kemudian berkembang. Anda sudah memperoleh hal ini semuanya melalui ilmu negara. Yang kedua, ini demokrasi sebagai penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai instrumen, maka demokrasi hanyalah sebagai sarana, bukan tujuan, untuk mencapai persamaan, equality, secara politik yang mencakup 3 hal utama, yaitu kebebasan manusia, secara individu dan kolektif, kemudian perkembangan diri manusia, dan perlindungan terhadap nilai atau harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi ada 3 hal utama di dalam konteks penyelenggaraan demokrasi sebagai instrumen pemerintahan, yakni ada persamaan, equality secara politik. Jadi setiap orang, siapapun juga, itu mempunyai kesempatan yang sama di dalam konteks pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan manusia, ya kan? Dan kemudian perkembangan diri manusia, dan kemudian perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. 3 hal inilah yang kemudian harus menjadi prinsip dasar demokrasi. Ya. Jadi ada kebebasan, ada perkembangan diri, dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan. Yang berikutnya, faktor luas wilayah, besaran jumlah penduduk, dan kompleksitas permasalahan kenegaraan merupakan argumen utama bahwa demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan seperti halnya di zaman Yunani kuno. Dalam kondisi yang demikian ini, muncullah konsep demokrasi tidak langsung, indirect demokrasi, di mana pelaksanaan demokrasi yang berpangkal pada kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang lazim disebut demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Nah, inilah munculnya demokrasi dalam kaitannya dengan lembaga perwakilan. Ini yang pertama, prinsip demokrasi sebagai instrumen pemerintahan. Selanjutnya, dalam tanya dengan instrumen pengambilan keputusan. Nah, apa itu? Bagaimana itu? Demokrasi dalam konteks instrumen pengambilan keputusan. Nah, ini agak lambat ini slide-nya. Demokrasi dalam instrumen pengambilan keputusan. Jadi tadi kita coba lihat bagaimana demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita akan coba lihat sekarang demokrasi dalam instrumen pengambilan keputusan. Nah, ini kenapa ini kok lambat? Jadi intinya begini, saudara-saudara, demokrasi dalam instrumen pengambilan keputusan itu tidak lain adalah
mekanisme yang diperlakukan dalam pengambilan keputusan di mana rakyat ikut menentukan dalam berbagai macam kebijakan politik. Ya, jadi instrumen ini yang menjadi penting gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar melihat bagaimana pola pemerintahan, tetapi justru dilihat dari bagaimana pengambilan keputusannya. Ya kan? Makanya kita sering bisa melihat bagaimana sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan yang sifatnya monarki konstitusional. Ya, di dalam konteks monarki konstitusional itu ada, ya kan? Ada monarki, tetapi dalam pengambilan keputusannya juga bersifat demokratis. Karena apa? Karena ada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, gitu. Ini saya nggak tahu ini, kenapa bisa berhenti semacam ini. Saudara-saudara, sebentar kita tunggu sampai apa muter-muternya itu kembali normal. Iya, kita akan coba lihat. Nah, prinsip demokrasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan itu demokrasi yang memunculkan kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi dan kedaulatan rakyat itu memang berhimpitan. Karena demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, maka otomatis yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu rakyat. Maka pola demokrasi dan kedaulatan rakyat itu meletakkan rakyat berdaulat, berkuasa dalam pengambilan keputusan. Dan oleh karenanya pengambilan keputusan yang demokratis maka menjadikan rakyatlah yang berdaulat terhadap produk hukum. Mulai dari perencanaan, penetapan hingga ke pengawasan. Nah, ini nanti saudara-saudara bisa saudara-saudara pahami ketika saudara-saudara mengambil atau mempelajari prinsip-prinsip legal drafting, ya kan? Perancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, Henry B. Mayo. Dia mengatakan sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi ini proses, demokrasi itu proses. Demokrasi itu sarana, bukan tujuan. Sarana bagaimana kebijakan umum itu ditentukan oleh mayoritas. Dan mayoritas itu terjamin kebebasan politiknya. Ya kan? Ada kesamaan politik. Artinya apa? Artinya Henry B. Mayo itu melihat bahwa aspek mayoritas yang dalam hal ini adalah kuantitas itu menjadi penting di dalam pengambilan kebijakan. Henry B. Mayo di sini berarti mau melihat demokrasi dalam proses pengambilan keputusan didasarkan kepada kuantitas, didasarkan pada model prosedural. Proseduralnya bagaimana? Oh, ditentukan oleh mayoritas, kekuatan yang lebih besar, yang banyak tentunya. Jadi ini ada proses prosedural. Namun, Henry B. Mayo juga melihat di samping prosedural, ya kan, demokrasi prosedural, dia juga melihat demokrasi itu mengandung nilai kehidupan. Yang pertama, demokrasi itu mengandung nilai menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi tidak terjadi gontok-gontokan, adu kekuatan, perang
ya kan, kalau terjadi perselisihan, tetapi dengan damai dan kemudian dilembagakan. Nah, ini saudara-saudara. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi intinya, kalau masyarakat itu mengalami perubahan, dan ini akan terjadi sepanjang masyarakat itu ada di dalam kehidupan dunia ini, pasti akan mengalami perubahan. Kemarin kita tahun 1999, ya kan? Maaf, tahun 2019, ya kan? Sebelum Desember, Januari, kita hidup dalam kondisi normal. Hura-hura, dolan ke sana kemari, tanpa harus memperhatikan masker, cuci tangan, ya kan, jaga jarak, cipika-cipiki, salaman, peluk-pelukan, reuni di mana-mana. Khususnya bagi orang tua seperti saya. Hobinya itu reuni, ketemu sama teman-teman SD, ya kan, teman-teman SMA. Saya dulu pernah diajak reuni teman saya SD. Yuk reuni SD. Ujuk-ujuk datang. Begitu sampai reuni SD, saya marah-marah. Saya marah-marah sama yang ngajak. Katanya SD, yang datang tua-tua kok. Cuman bercanda aja gitu. Yang datang kok tua-tua gitu. Reuni SD kok yang datang tua-tua. Nah, awal tahun 2019 seperti itu. Di akhir tahun 2019 dan kemudian seterusnya Januari, Februari 2020. Begitu ada COVID-19, apa yang terjadi? Terjadi perubahan paradigma kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya kan? Setiap keluar harus pakai masker. Kalau dulu mahasiswa kuliah pakai masker, saya selalu tanya, ngomong dengan saya pakai masker, itu saya selalu tanya, kamu sakit po mas? Kamu sakit po mbak? Kok Anda tutupi ngomong dengan saya? Iya pak, saya baru pilek. Saya baru influenza. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau saya tanya, enggak pak, ini cuma saya untuk nutupi aja. Saya selalu mengatakan begini, buka masker Anda, karena enggak sopan. Dulu ngomong pakai masker, itu kesannya yang muncul adalah ketidaksopanan. Karena apa? Rasanya kayak menutupi. Ngomong pakai masker, yang diajak ngomong nggak pakai masker, rasanya itu kayak, wah ini mambu ababku ini. Ababnya bau ini. Kan bisa saja seperti itu pemikirannya. Tapi sekarang mengalami perubahan. Ya kan? Perubahannya bagaimana? Orang yang ngomong berhadapan-hadapan, duanya tidak menggunakan masker, rasanya malah tidak sopan. Mengapa? Ya ini mau nyebar penyakit ya. Saya itu kalau mau beli di warung atau apa, yang jualan tidak pakai masker, selalu saya tegur. Mas, mbak, yuk, kok jenengan kok kamu nggak pakai masker? Mbak dipakai dong maskernya. Saya pakai masker. Oh iya pak, maaf lupa. Oh iya maaf om lupa. Seperti itu. Ketemu sama temen, nggak lagi salaman. Wah gitu. Paling ya saling gini, dek atau saling dek gitu. Nggak ada cipika-cipiki. Kalau dulu, wah kalau keakraban ditunjukkan dengan cipika-cipiki. Berpelukan. Kayak teletabis. Sekarang nggak bisa. Jaga jarak. Begitu ada orang yang maju, dek gitu. Deket-deket, selalu buat jaga jarak. Berkali-kali saya di bandara. Begitu mau boarding gitu ya, saya jaga jarak. Ada orang di depan saya masuk. Waktu pertama kali itu terjadi social distancing itu. Ya teriak saya. Dan rata-rata maaf, itu perempuan. Langsung saya gini, Mbak, Anda tahu artinya jaga jarak? Saya ini juga antri mau masuk.
Ya jaga jarak. Lah kayak nak men kamu itu langsung di depan saya takut. Langsung minggir. Nah itu saudara-saudara. Saya juga pernah marah itu sama uh, aviation security atau satpamnya bandara. Mau verifikasi surat keterangan swab, surat keterangan rapid test. Wah, itu teriak-teriak, mohon jaga jarak, mohon jaga jarak. Kita harus jaga jarak, mohon antri mas, antri mas. Ya saya teriakin, Anda menyuruh antri kita, tetapi ya kan, tetapi orang yang bertugas memeriksa ini hanya berapa pintu itu. Sementara ratusan orang ada di sini. Buka dong pintu yang lain. Saya ngomong gitu. Akhirnya dibuka juga. Jadi ada perubahan. Dan perubahan itu dilaksanakan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kita bisa melihat itu ya. Makanya ada damai. Ya kan, ada kedamaian, perubahan itu karena apa? Karena situasinya seperti itu. Perubahan rezim pemerintahan, perubahan politik setiap 5 tahun sekali. Nggak bisa dalam kondisi demokrasi dilakukan dengan model perang. Ya kan? Model perang nggak bisa. Maka dilakukanlah dengan pola-pola yang melembaga, ya perubahan itu dengan pemilu dan seterusnya. Selanjutnya, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Jadi ada periodisasinya. Ya kan? Tidak terus-menerus, ya kan? Mungkin Anda bisa bertanya, loh Pak, kalau Yogyakarta kok keturunan? Nah, ini berkaitan dengan soal legitimasi. Ya kan? Berkaitan dengan soal legitimasi. Artinya apa? Artinya legitimasi itu tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai universal demokrasi, tetapi perjalanan sejarah, ya kan? Suatu bangsa. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, memang ketika kita sudah bicara tentang demokrasi, tidak hanya dilihat dari perspektif universalitas, tapi juga harus dilihat bagaimana perkembangan sejarah suatu bangsa. Karena demokrasi itu di dalam konteks legitimasi hanya salah satu ukuran. Ya. Apa itu yang dimaksud legitimasi? Legitimasi adalah kepercayaan untuk memerintah didasarkan kepada prinsip-prinsip universal demokrasi ditambah dengan kenyataan historis suatu bangsa. Jadi, kalau hanya melihat kenyataan historis suatu bangsa ternyata itu kemudian hanya diakui, tidak melihat prinsip internal demokratis, prinsip universal, maka juga tidak demokrasi. Tapi kalau hanya dilihat demokrasi saja, ternyata ada kenyataan historis suatu bangsa, dan ini disingkiri, itu juga tidak legitimate. Maka ini harus dikaitkan. Jadi kalau kita melihat legitimasi, saudara-saudara, maka tidak hanya demokrasi. Oleh sebab itu Yogyakarta, daerah istimewa, salah satunya adalah kepala daerahnya, gubernurnya itu adalah keturunan sultan dan wakilnya keturunan Pakualam, keturunan Kadipaten. Tetap dianggap sebagai sebuah model legitimasi karena apa? Karena Yogyakarta memang sejak semula memiliki susunan pemerintahan yang seperti itu. Bahkan Kesultanan Ngayuk Jogarto Hadiningrat pada waktu tunduk pada pemerintahan Hindia Belanda tidak disasarkan kepada Indische Staatsregeling atau undang-undang Hindia Belanda, melainkan didasarkan kepada kontrak atau langen kontrakten, perjanjian panjang. Perjanjian itu kan dua entitas yang memiliki kekuatan atau kedaulatan yang sama, wewenang yang sama, melakukan kesepakatan. Artinya apa? Keberadaan Kesultanan Ngayuk Jogarto Hadiningrat juga diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.
Dan oleh sebab itu, perkembangan sejarahnya kemudian muncul kesepakatan, muncul maklumat di Yogyakarta mengakibatkan polanya semacam ini. Jadi bicara tentang legitimasi, maka juga mengarah kepada demokrasi plus kenyataan historis suatu bangsa. Jadi tidak menjadi persoalan kalau Yogyakarta seperti ini. Tinggal bagaimana mekanisme demokrasi dalam pengambilan keputusan itu dilaksanakan. Bagaimana mekanisme demokrasi di dalam tubuh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu dilaksanakan. Biarkan memang itu keturunan, tetapi ada mekanisme proses pembelajaran demokrasi. Karena apa? Karena keturunan ini didasarkan pada aspek kenyataan historis yang ada. Itu ya, kalau Yogyakarta. Tapi yang jelas, secara umum, prinsip universal itu tidak lain adalah menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Nah, selanjutnya, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Orang yang demokratis tidak perlu mempergunakan kekerasan. Tapi ketegasan. Karena demokrasi tanpa ada aturan main, saudara-saudara, apa yang terjadi? Anarkis. Kalau anarkis sudah masuk mengarah pada pola-pola kekerasan. Ya kan? Ambil contoh, demonstrasi, bukan demokrasi loh ya, demonstrasi. Selama demonstrasi itu dilaksanakan secara santun, dengan happening art yang bagus gitu ya, silakan. Tapi begitu sudah mulai merusak fasilitas umum, iya kan? Lakukan penjarahan, maka ini sudah nggak demokrasi, ini sudah anarki. Dan biasanya pola-pola semacam ini memang didesain, ya kan? Didesain. Nah itu, jadi membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian, demokrasi juga merupakan nilai kehidupan yang ditunjukkan dalam sikap perilaku, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi, yang beraneka di Republik ini itu wajar. Tuhan itu menciptakan aneka ragam. Bunga itu nggak ada yang seragam. Tapi begitu bunga ini pada berkembang, indahnya luar biasa. Maka yang disebut keanekaragaman itu tidak lain adalah sebuah keindahan. Ya kan? Ini demokrasi. Dan yang terakhir, nilai yang ada di dalam konteks kehidupan demokrasi itu menjamin tegaknya keadilan. Inilah prinsip demokrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, tunggu yang satu ini. Dan mohon maaf seandainya agak lama gitu ya. Karena apa? Karena komputer saya ini, laptop saya ini memang sudah terlalu berat mungkin ya. Sehingga kadang loadingnya itu terlalu lama. Kita tunggu yang satu ini. Saudara, kita akan coba lihat lagi sekarang demokrasi dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Ya, demokrasi dalam kehidupan ekonomi bagaimana? Yang saya ingat, yang saya ketahui bahwa sistem politik suatu negara, saudara-saudara, itu biasanya berkelindan, berpintal dengan sistem ekonomi yang diikuti atau yang dilaksanakan di suatu negara. Itu biasanya seperti itu. Kalau ditanya, suatu sistem politik yang otoritarian, suatu sistem politik yang liberal, dengan ekonomi kapitalis, itu duluan mana sih? Nah, itu.
ya ini teman-teman ilmu politik tentunya dapat menerangkan, memilah, ya kan, kelindan ini, gumulan ini, mana yang lebih dahuluan. Seperti ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Ya kan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kita lihat saudara-saudara, demokrasi ekonomi. Demokrasi politik harus menjamin setiap individu agar memperoleh akses yang sama dalam setiap kegiatan ekonomi. Artinya apa? Artinya kegiatan ekonomi inilah yang memunculkan demokrasi politik. Betul kan? Demokrasi politik harus menjamin setiap individu agar memperoleh akses yang sama dalam sistem kegiatan ekonomi. Artinya ada sistem kegiatan ekonomi, dan untuk masuk ke sistem kegiatan ekonomi ini harus ada demokrasi politik. Artinya apa? Demokrasi ekonomi ini menjadi faktor koheren terlebih dahulu. Faktor ukuran terlebih dahulu. Yang kedua, saudara-saudara. Dalam perkembangan sejarah pemikiran negara dan hukum abad modern, setiap ketatanegaraan dan politik yang diterapkan suatu negara dipengaruhi oleh sistem dan paradigma ekonomi yang diikuti. Ya kan? Betul kan? Oleh sebab itulah, dimensi demokrasi dalam konteks politik menjadi penting dalam pembahasan teori demokrasi. Nah, ini jadi dimensi demokrasi dalam konteks politik menjadi penting dalam pemahaman teori demokrasi. Berbalik lagi nih, justru demokrasi politiknya, bagaimana teori demokrasinya itulah bagaimana, ya kan, saling berkelindan, saudara-saudara. Kemudian berikutnya, Muhammad Hatta mengatakan bahwa kekurangan demokrasi liberal adalah karena terlalu dominannya prinsip individualisme. Ya kan? Demokrasi liberal. Prinsip individualisme di mana? Di sektor kehidupan. Di sektor ekonomi. Sementara Indonesia itu memiliki demokrasi asli dengan 3 sifat. Yang pertama berembuk, rapat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kan gitu kan? Ini khas Indonesia. Di desa-desa sudah sejak lama dulu mengalami hal semacam ini. Sekarang aja karena demokrasinya itu lebih condong ke prosedural, ya kan? Pilihan RT gitu ya. Ya pakai model voting. Kalau dulu enggak, kalau dulu berembuk, siapa ya yang mau menjadi ketua RT? Jadi kan mau enggak? Waduh, enggak ada. Rapat, protes, membantah. Ada juga protes membantah, tetapi dilaksanakan secara santun. Ya kan? Dan kemudian yang berikutnya adalah tolong-menolong. Nah, ini 3 hal inilah yang kemudian menjadi basis pemahaman teori demokrasi yang dikembangkan di dalam buku-bukunya Muhammad Hatta. Beliau adalah penggagas demokrasi yang luar biasa. Maklumat nomor X itu pun juga karena usul Muhammad Hatta kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Maklumat nomor X. Maka disebut sebagai maklumat nomor X karena apa? Karena tidak dinomori. Presiden pada waktu itu Den Haag. Dan kemudian penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta juga mengalami konflik dengan Soekarno, tetapi persahabatannya masih kental sekali. Mereka berdua itu, mereka berbeda pendapat, tetapi dalam hal pandangan, dalam hal kehidupan pribadi sangat kental sekali, gitu ya. Bahkan Ibu Rahmi Hatta itu, mak comblangnya, gitu, itu adalah Soekarno. Gitu. Hatta, saya membaca ceritanya itu, Hatta, ini ada cewek cantik nih, namanya Rahmi, tak kenalin ya, akhirnya menjadi suami istri yang sangat-sangat harmonis dan romantis. Ya kan? Nah, inilah Muhammad Hatta. Akhirnya demokrasi ekonomi itu menjadi salah satu perspektif dalam memahami
demokrasi secara umum. Kan begitu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita tunggu yang satu ini. Nampaknya sudah mulai agak lancar, saudara-saudara. Walaupun lingkar-lingkarannya itu di sini masih tetap ada gitu ya. Maklum, eh, laptop ini memang harus mengalami upgrade gitu ya. Makanya saya jarang mempergunakan MS Team. Ya kan, karena apa? Karena sangat berat bagi saya MS Team itu. Tapi kapan-kapan kita akan mempergunakan MS Team untuk saling berdialog. Ya kan? Kalau channel YouTube saya ini tidak memenuhi, nanti akan saya sampaikan melalui MS Team, dan rekan-rekan atau saudara-saudara semua kalau ada yang berminat, nanti berminat diskusi, ya silakan. Hayalah umum bisa komen di bawah tampilan YouTube ini untuk masuk menjadi anggota komunitas di MS Team gitu. Nanti saya kasih kode Teams-nya. Baik, selanjutnya saudara-saudara, bagaimana sekarang keberadaan demokrasi dan keberadaan lembaga perwakilan? Nah, implementasi demokrasi sebagaimana dilakukan di negara-negara kota Yunani kuno tersebut jelas tidak mungkin dapat dilaksanakan secara ideal dan baik dalam konteks negara modern dewasa ini. Hal ini disebabkan karena apa? Yang pertama, jumlah penduduk negara modern dewasa ini sudah sedemikian besar bila ditinjau dari aspek kuantitasnya. Jumlahnya sangat besar. Indonesia itu 280 juta ya. Ya kan? 280 juta kalau nggak salah. Ya kan? Karena saya bukan petugas statistik, tetapi saya hanya mengira-ngira aja. Gitu ya. Kalau saya salah, mohon dikomentari di bawah ini. Salah Pak, jumlahnya sekian gitu ya. Ya kan? Sudah mencapai 1 miliar gitu misalnya seperti itu. Ya kan? Kelihatannya belum sampai sejumlah itu. Kemudian yang kedua, bagi negara yang wargananya bersifat plural, warga negaranya itu kewarganegaraannya bersifat plural, penduduknya pluralistik, membawa dampak pada keanekaragaman kepentingan yang tentunya semakin sulit untuk diambil keputusan politik yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Anda bisa membayangkan dengan pluralitas semacam ini dilakukan demokrasi langsung. Apa yang terjadi? Gak karu-karuan malahan kejadiannya. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya saudara-saudara, masalah ketatanegaraan di negara yang modern dewasa ini sudah sedemikian kompleks. Ya kan? Tidak hanya satu permasalahan aja, tapi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Ya kan? Dan itu harus diselesaikan. Dan kalau ada persoalan kemudian diselesaikan secara demokrasi langsung, apa yang terjadi? Lambat pastinya. Ya kan? Pelaksanaan demokrasi langsung jelas membutuhkan dana yang relatif besar. Kan Anda coba saja melihat bagaimana pemilu serentak yang dilakukan di tahun 2019 kemarin. Kemudian pemilu pilkada serentak yang dilakukan beberapa kali. Berapa miliar, berapa triliun biaya yang harus dilakukan. Ya kan? Ini salah satu perspektif demokrasi langsung. Orang berbondong-bondong di kotak pemilihan suara itu, memberikan suara. Diliburkan gitu ya. Coba bayangkan. Kelak tahun 2024 itu akan terjadi pemilu serentak yang paling akbar, paling besar di seluruh dunia. Karena apa? Pilpres, pileg, kemudian pilkada,
kemudian pilihan DPR pilkada itu dilaksanakan secara serentak. Keserentakannya itu tentu ada kemungkinan dilakukan beberapa hari gitu ya, tetapi serentak. Mungkin dalam 1 bulan kita bisa membayangkan, ya kan, berapa itu biaya yang dikeluarkan. Maka memang demokrasi prosedural, demokrasi langsung, direct demokrasi, itu prasyaratnya adalah kekuatan ekonomi dalam hal pendanaan. Selanjutnya, ditinjau dari aspek teknis, nah ini partisipasi aspek teknis dalam melaksanakan partisipasi warga negara bagi negara yang kondisi geografisnya terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil, penyelenggaraan demokrasi langsung jelas menghadapi kendala tersendiri. Mengumpulkan 1 orang di negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan geografi, struktur geografi hampir 2/3 luas wilayah itu adalah lautan, 2/3 atau lebih lautan. Bagaimana itu mengumpulkan orang segitu banyak di beda-beda pulau, ataukah mau dipergunakan model region, ataukah dipergunakan model pulau gitu ya. Kalau mau pulau, mau dikumpulkan di mana? Apalagi sekarang ini adalah new normal. Nggak boleh ada kerumunan. Nah, susah. Nah, akhirnya saudara-saudara, kebutuhan akan lembaga perwakilan rakyat itu betul-betul dirasakan. Artinya, aspirasi, kehendak, keinginan, keterlibatan rakyat itu diwakilkan kepada wakil-wakilnya yang dipilih secara demokratis dalam suatu pemilihan berkala yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Selanjutnya saudara-saudara, kita masuk di dalam konteks sistem keparlemenan atau lembaga perwakilan. Tunggu yang satu ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat 2 prinsip perwakilan rakyat karena demokratis itu tadi, yang langsung tidak dapat dilaksanakan, maka Profesor Dr. Jimli Asidiki mengungkapkan adanya 2 prinsip perwakilan rakyat. Ini Profesor Jimli Asidiki ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama. Artinya beliau termasuk the founding fathers Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti kita bicara tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi kalau Anda mengambil mencoba ingin lebih mendalami lagi. 2 prinsip itu apa? Yang pertama adalah keterwakilan secara fisik atau representation in presence. Ini ditunjukkan dari keberadaan seseorang yang terpilih menjadi anggota parlemen melalui serangkaian proses pencalonan oleh partai politik yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum. Ini secara fisik. Jadi orang-orang dicalonkan di partai politik, kemudian diajukan di dalam pemilihan umum, dia jadi anggota parlemen, gitu ya. Yang kedua, keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi. Representation of in ideas. Keterwakilan jenis ini tidak menekankan aspek kelembagaan perwakilan yang bersifat kaku dan birokratis, melainkan rakyat dapat serta-merta menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media massa, termasuk media sosial. Anda coba lihat sekarang, media sosial atau media di luar mainstream, maaf, itu banyak sekali menyampaikan aspirasi. Ada satu situs yang namanya Change, ya kan? Kalau kita ngisi Change di situ itu banyak sekali petisi-petisi yang dilakukan seperti itu. Di masyarakat bisa langsung kemudian
menyampaikan tanpa harus lewat anggota partai politik, tanpa harus lewat Dewan Perwakilan Rakyat, tapi langsung lewat media sosial. Dan media sosial ini sekarang menjadi efektif sekali, yang mengakibatkan pandangan-pandangan masyarakat itu bisa dilaksanakan secara langsung. Entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang yang agak fenomenal dan kadang-kadang hoax-nya itu banyak sekali, itu adalah dunia tipu-tipu TikTok. Saya juga punya TikTok gitu ya. Itu dunia tipu-tipu semua itu kalau TikTok itu jelas. Ya kan, saya bisa ngomong apa adanya gitu tuh, padahal saya cuma mangap-mangap, dubbing gitu ya. Kemudian forum dengar pendapat, kunjungan kerja, dan media aspirasi lainnya. Jadi ada dua ya prinsipnya ini ya. Dua prinsip perwakilan rakyat menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah teori hubungan wakil dan yang diwakili. Ya. Yang pertama itu teori mandat. Itu menyebutkan wakil itu bertindak selaku mandat dan hanya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang memberikan mandat, yakni rakyat. Jadi kalau dia mau berpendapat, ya ngomong sama rakyat. Pendapatnya itu disetujui rakyat atau tidak. Teori ini disebut juga mandat imperatif. Jadi mandat yang terikat. Berikutnya, saudara-saudara, ada mandat lagi yang disebut mandat bebas. Ini menempatkan si wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari pemerintah atau perintah yang diwakili atau rakyat. Ini bebas. Dia bebas mau melaksanakan apa aja bebas. Kemudian mandat representatif menempatkan sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan. Sedang yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan. Sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungannya dengan pemilihnya. Apalagi untuk meminta pertanggungjawaban, justru lembaga perwakilanlah yang bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Ini si wakil ini pokoknya dia masuk dalam lembaga perwakilan. Ya kan? Yang memandatkan siapa? Ya rakyat. Rakyat memandatkan kepada lembaga perwakilan. Ya kan? Nah, itu teori mandat. Selanjutnya saudara-saudara, teori apa lagi? Yang berikutnya adalah teori lembaga perwakilan juga gitu ya. Yang disebut teori organ. Hubungan antara si wakil dan yang diwakili mempergunakan pendekatan negara sebagai sebuah organisme yang di dalamnya memiliki alat perlengkapan. Ya. Nah, von Gierke mengemukakan negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, ya kan, dan rakyat yang semuanya itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ya. Namun antara satu dengan yang lainnya saling berkepentingan. Gitu ya. Dengan demikian, maka setelah rakyat memilih lembaga perwakilan, mereka tidak lagi perlu mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini von Gierke mengatakan demikian. Jadi, selanjutnya, Paul Laban dan Josh Jelic mengemukakan antara rakyat dan parlemen adalah sama-sama organ yang sumbernya adalah undang-undang. Oleh sebab itu, persoalan hubungan antara organ perwakilan dan organ rakyat tidak perlu dilihat sifat hubungannya seperti apa. Rakyat memang mempunyai hubungan yuridis dengan organ parlemen atau perwakilan, yaitu memilih dan membentuknya.
Namun setelah terbentuk organ parlemen, maka rakyat tidak turut campur dan organ parlemen ini bebas bertindak sesuai fungsinya. Nah, nanti bisa melihat dari teori-teori ini sekarang ini parlemen di Indonesia mempergunakan teori apa. Masih ada lagi saudara-saudara. Ada beberapa teori, banyak teori, kira-kira ada 10 kalau nggak salah. Tapi saya akan menyampaikan hal-hal yang khusus saja karena hampir dari teori yang lain itu hampir memiliki makna dan pemahaman yang sama, gitu ya. Selanjutnya, nah, saudara-saudara, lanjutannya adalah teori sosiologi. Ini menurut pandangan Riker. Lembaga perwakilan itu bukan merupakan suatu bangunan politis, melainkan merupakan bangunan masyarakat sosial. Bukan bangunan politis, tapi masyarakat sosial. Oleh sebab itu, para pemilih akan menentukan wakil-wakilnya berdasarkan pada anggapan bahwa wakil-wakil tersebut memang benar-benar ahli di bidang kenegaraan. Dan rakyat ketika memilih berkeyakinan bahwa wakil-wakil tersebut akan sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat pemilih. Jadi lembaga perwakilan ini muncul itu sebagai dalam tanda kutip lembaga kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, ketika rakyat mau memilih, ya kan, lihat sesuai enggak orang-orang atau lembaga sosial ini yang di dalamnya ada orang-orang ini sesuai dengan kepentingan rakyatnya, sesuai dengan kepentingan dirinya. Maka kemudian masyarakat itu dikumpulkan di dalam perspektif kepentingan. Ini teori sosiologi. Kemudian teori hukum objektif, ini menurut Leon de Guit. Hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Ya kan? Ya solidaritas. Oleh sebab itulah, wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya, rakyat tidak dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil rakyat. Ini objektif ini ya. Nah ini teori hukum objektif. Selanjutnya saudara-saudara, nah selanjutnya kita akan coba lihat teori Gilbert Apkarian. Nah, teori Gilbert Apkarian itu mengatakan begini, sang wakil itu bertindak sebagai wali atau trustee. Dalam hal ini, sang wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakili. Kita ambil contoh. Anda semua yang masih muda-muda ini, khususnya masih berada di bawah umur misalnya, atau dianggap masih belum mandiri, ya kan, mahasiswa yang dibiayai oleh orang tua, kadangkala dekan atau dosen memanggil walinya. Ketika dipanggil walinya, si wali ini ketika menyampaikan berbagai macam hal tentang Anda, itu tidak harus bertanggung jawab, bertanya, nanti aku ngomong apa aja. Ya sudah, tidak perlu konsultasi. Nah ini wakil bertindak sebagai wali atau trustee. Yang kedua, sang wakil bisa saja bertindak sebagai utusan atau delegate. Sang wakil senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakili dalam melaksanakan tugasnya. Kayak mandat imperatif tadi. Kamu ke sana ya, nanti ngomongnya ini. Ya jangan ditambah, jangan dikurang gitu ya. Ya kan, sang wakil bertindak ini atau seperti itu. Yang berikutnya, sang wakil bertindak sebagai politiko. Dalam hal ini sang wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, trustee, namun ada kalanya dapat bertindak sebagai utusan.
yang kesemuanya itu tergantung dari isu yang dibicarakan. Ya kan? Kalau isunya ternyata ini sangat berkaitan dengan sang wakil dan tidak bisa diinterpretasikan, maka bisa saja si wakil ini bertindak sebagai delegate. Kayak mandat. Tanya dulu, saya nanti kira-kira ngomong apa, Bapak? Ya kan? Saya akan ngomong apa, Ibu? Hai rakyat, nanti saya akan ngomong apa ketika ketemu dengan presiden? Yang sesuai dengan kehendak kalian itu apa sih? Kehendak saudara-saudara apa? Nah, itu. Tapi kadang bertindak sebagai wali gitu ya. Bertindak sebagai wali. Karena isu yang dibicarakan itu umum gitu ya. Dan tidak berdampak secara krusial penting membahayakan bagi yang diwakili. Nah, ini. Kemudian bisa jadi sang wakil bertindak sebagai partisipan. Dalam hal ini si wakil bertindak sesuai keinginan atau program dari partai atau golongan si wakil. Artinya begini, setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya, maka lepaslah hubungan dengan pemilih. Dan mulailah hubungannya dengan partai atau organisasi yang mencalonkan dalam pemilihan tersebut. Kita bisa melihat contoh konkretnya. Ya kan? Sampai saat ini. Ya, kita memilih dalam pemilihan umum si A gitu ya. Di partai A, jadi apakah si A ini sering ngomong dengan saya? Terima kasih Pak telah memilih saya. Saya akan ngomong apa adanya sesuai dengan keinginan bapak-bapak yang ada di sini yang sudah memilih saya nanti ketika saya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Enggak kan? Ya apa yang diomongkan partai politik dia harus ngomong. Begitu menyimpang dari apa yang menjadi garis politik partai, bisa di reshuffle. Bisa dipergantian antar waktu, gitu. Dianggap membangkang dari kebijakan partai politik. Artinya terlepas sudah. Nah ini sebagai partisipan. 1, 2, 3, 4. Tolong saudara-saudara, teman-teman semua, pahami semua. Nah ini teori Gilbert Apkarian. Selanjutnya saudara-saudara, selanjutnya ini terkait dengan setelah kita melihat bagaimana prinsip keterwakilan, teori hubungan antara wakil dengan yang diwakili. Maka kita akan coba melihat fungsi lembaga perwakilan itu apa. Yang pertama itu fungsi legislasi. Fungsi menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat umum nasional. Ya kan? Maka disebut fungsi legislasi. Maka sering disebut para legislator. Mengapa? Karena setiap peraturan perundang-undangan itu kan membatasi rakyat. Ibaratnya sebuah undang-undang, satu peraturan perundang-undangan itu ibaratnya tidak lain adalah menggores kebebasan rakyat. Maka harus memperoleh persetujuan dari wakilnya. Nah ini fungsi legislasi. Kemudian fungsi anggaran. Mengapa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh C.F. Birch, bahwa salah satu model integrasi itu adalah integrasi negara, di mana di dalam konteks integrasi negara itu mulai kekuasaan itu menciptakan anggaran untuk hidup bersama, maka ketika hidup bersama itu mau disusun, ya harus minta persetujuan rakyat melalui wakilnya. Anggaran harus lewat lembaga perwakilan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi pengawasan. Ya kan? Bagaimana pengawasan ini dilakukan? Karena apa? Karena ketika sudah dilaksanakan baik itu legislasinya, undang-undangnya maupun anggarannya, maka harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya rakyat. Rakyat tidak bisa mengawasi secara langsung, maka melalui wakil-wakilnya. Bagaimana rakyat bisa mengawasi secara langsung? Maka dilihat model teori antara wakil dan yang diwakili. Nah itu saudara-saudara. Kemudian yang keempat, fungsi penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Nah ini, adukan segala sesuatu kepada lembaga perwakilan. Ketika apa? Ketika reses.
Nah, anggota Dewan Perwakilan itu kan biasanya reses, dan reses itu dia harus masuk di dalam daerah pemilihan. Dan ketika dia adalah merupakan wakil dari daerah pemilihan yang sudah ada, reses itu seharusnya masuk di dalam seluruh komunitas masyarakat, tidak hanya sebatas pada partai politik yang mengutusnya. Ingat itu. Nah, sekarang rata-rata anggota Dewan Perwakilan Rakyat reses itu masuk ke organisasi partai politiknya, ngumpulin orang di partai politiknya, seminar di partai politiknya, dengar pendapat di masyarakat daerah pemilihan di partai politiknya. Akhirnya masyarakat tidak memiliki akses untuk aspirasinya disampaikan. Nah, lebih untung sekarang ini ada Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang bisa masuk ke seluruh lini. Masih untung, tetapi sayangnya Dewan Perwakilan Daerah kita bisa melihat kewenangannya sangat kecil. Nah, inilah fungsi lembaga perwakilan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, fungsi komunikasi politik, yakni menyampaikan, ya kan, tuntutan, dukungan, ya kan, kemudian menjadi jembatan antara rakyat kepada struktur politik yang lebih tinggi kenegaraan, ya kan? Jadi tidak tersumbat komunikasi politik ini, arus pembicaraan, arus dialog ini tidak tersumbat. Nah, itulah fungsi lembaga perwakilan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Fungsi penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta fungsi komunikasi politik ini ada di dalam Undang-Undang tentang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan kemudian DPD dan DPRD, dan kemudian diterjemahkan lagi ke dalam peraturan tata tertib masing-masing lembaga tersebut. Selanjutnya, saudara-saudara, fungsi pendidikan politik. Nah, ini jauh ini fungsi pendidikan politik. Di samping fungsi pendidikan politik ini juga dilaksanakan oleh partai politik, juga harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui apa? Ya melalui tadi itu penyerapan aspirasi, pengaduan masyarakat, gitu ya, keikutsertaan masyarakat di dalam proses partisipasi bukan mobilisasi, gitu ya. Pemahaman masyarakat untuk ikut terlibat di dalam penyelenggaraan negara, gitu ya. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, gitu. Nah, itu pendidikan politik yang lebih luas dimensinya. Selanjutnya, saudara-saudara, selanjutnya terkait dengan itu tadi fungsi. Sekarang terkait dengan, nah ini, bagaimana penafsiran pola pikir amandemen 1945 ketika merombak otoritarian sentralistik dan oligarkis menuju demokrasi desentralistik melalui mekanisme check and balances dalam sistem keparlemenan di Indonesia. Kita coba bisa melihat diagram semacam ini. Ya, diagram itu. Ya, diagram itu terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, di mana memang ada berbagai macam tuntutan. Tuntutan dalam sistem ketatanegaraan itu adalah demokrasi desentralistik. Apa itu demokrasi desentralistik? Dalam buku saya, ya kan, demokrasi desentralistik dalam belenggu bicameral semu, itu tidak lain adalah suatu sistem demokrasi di mana daerah itu tidak hanya sebatas sebagai entitas organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, melainkan dia sebagai subjek demokrasi yang memiliki aspirasi, tuntutan, dan keinginan yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat melalui lembaga yang merepresentasikan, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lewat DPD. Nah, pola itu teman-teman bisa melihat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 dalam amandemen, karena dulu tidak ada ini Dewan Perwakilan Daerah, hanya ada utusan daerah dan utusan golongan. Di sana ada perubahan kedua tentang Pemda dan DPR. Dan kemudian perubahan ketiga itu tentang DPD. Ya, kemudian diterjemahkan di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Di mana di situ ada kewenangan DPD yang mewakili kepentingan otonomi daerah.
Dengan demikian, kalau saudara-saudara bisa melihat diagram ini, maka diagram ini sebetulnya ingin menerangkan, ya kan, perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dipergunakan untuk menerjemahkan prinsip demokrasi desentralistik, di mana peran DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan otonomi daerah. Oleh sebab itu, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan di Republik ini, maka DPD itu dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang tentang otonomi dan seterusnya, undang-undang tertentu, pasal 22D ayat 1. Kemudian yang kedua, DPD juga dapat ikut serta di dalam membahas rancangan undang-undang tertentu. Bahkan DPD pun dapat mengajukan program legislasi nasional, ya kan, yang dipergunakan sebagai bentuk perencanaan penyusunan undang-undang di tingkat nasional. Jadi pola pikirnya itu adalah mode tripartit dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk prolegnas, yakni rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD. Dan ketika dibahas, rancangan undang-undang itu juga melibatkan oleh DPR, Presiden, dan DPD, khususnya adalah undang-undang tertentu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22D ayat 1 dan ayat 2. Nah, DPD pun juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan undang-undang otonomi atau undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud pasal 22D ayat 1 dan ayat 2. Bagaimana bunyi lengkap pasal 22D ayat 22D ini? Saudara-saudara tentu bisa membaca sendiri di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan itulah saudara-saudara penafsiran pola pikir amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jika saudara-saudara, teman-teman semua ingin memahami lebih lanjut, silakan saudara-saudara bisa membeli atau memiliki buku saya yang berjudul Demokrasi Desentralistik dalam Belenggu Bikameral Semu. Nah, bisa menghubungi penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, karena tidak dijual belikan di umum gitu ya. Karena apa? Karena memang buku-buku yang online ini adalah buku-buku yang sekarang agak sulit karena banyak sekali buku yang e-book gitu ya. Silakan. Ini bukan berarti saya mau jualan buku, tetapi saya banyak membahas mengenai demokrasi desentralistik dan itu tidak mungkin saya jelaskan atau saya sharekan di YouTube yang sangat terbatas ini. Akhirnya saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi dalam konteks parlemen di Indonesia. Iya. Saudara-saudara, dengan demikian maka kita bisa melihat, ya kan, kelanjutan dari mekanisme pola pikir tersebut, yakni check and balances sistem perwakilan. Jadi kalau kita melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan terdiri dari, kalau dulu itu terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Maka dulu itu tidak lain adalah political representative DPR, anggota dari daerah-daerah dan sebagai territorial representative, dan kemudian ada utusan golongan, fungsional representatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka fungsional representatif itu kemudian hilang. Yang ada adalah political representatif dan territorial representatif. Pertanyaannya, mengapa kok fungsional representatif itu hilang? Di dalam risalah naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi, ditegaskan banyak sekali argumentasi para pakar guru besar yang hebat-hebat itu
sebagai tim ahlinya panitia ad hoc 1 ketika mau mengubah Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, dan ini menjadi sebuah kesepakatan seperti KUR yang nadanya sama, bahwa fungsional representatif itu sudah terangkum di dalam political representatif karena mempergunakan pola. Indonesia mempergunakan pola multi partai. Dan artinya fungsional representatif bisa dibawa oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Sedang kepentingan daerah belum ada yang mengcover, yang merepresentasikan. Akhirnya apa? Akhirnya dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya kan? Itu di dalam pasal 22C, kemudian pasal 22D-nya itu berkaitan dengan kewenangan. Ya kan? Dengan demikian, disinilah muncul demokrasi desentralistik dalam satu tarikan nafas. Bukan dalam konteks demokrasi, kemudian desentralisasi. Bukan. Tapi ini satu tarikan nafas. Di mana kalau demokrasi itu rakyat, orang per orang, itu menjadi aktor-aktor politik. Ya kan? Pelaku politik, partisipan politik, tetapi dalam demokrasi desentralistik, daerah itu menjadi aktor-aktor politik, pelaku politik, partisipan politik yang keinginan, aspirasinya diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saat ini sering disebut sebagai para senator, gitu ya. Nah, dengan demikian maka dalam pengambilan kebijakan politik ada kontrol dan keseimbangan antara kepentingan politik dan daerah dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan otonomi daerah. Inilah pola pelaksanaan lembaga perwakilan yang ada di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, saudara-saudara, iya, saudara-saudara, sudah 1,5 jam 43 menit saya ngomong panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya omongkan ini sesuai dengan harapan. Apa yang saya sharekan ini sesuai dengan harapan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah ini. Tapi tolong komentarnya jangan membuli, gitu kan? Kita harus tetap jaga kesopanan, jaga kesantunan dalam konteks kehidupan yang super digital ini. Demikian saudara-saudara. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kuliah dan pertemuan yang akan datang. Salam sehat selalu. Ya, dan jaga terus protokol kesehatan. Kendati saudara-saudara nanti akan memperoleh vaksinasi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam merdeka.